Oke, halo coy, selamat malam. Nih, selamat Hari Tani juga ya buat kita semua. Ini aku lagi membuka tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Terlepas dari salah satu undang-undang menurutku agak ada kontroversinya yang membuat petani, walaupun kita punya banyak areal kepemilikan lahan kuat, tapi kita nggak akan bisa mandiri karena undang-undang ini ya. Jadi Undang-Undang 22 tahun 2019 itu tentang perlindungan varietas tanaman. Lebih tepatnya disebutkan tentang undang-undang tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Nah, di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 ini. Nah, di undang-undang ini disebutkan benih-benih lokal itu dilindungi, digunakan dan dimanfaatkan oleh negara. Lalu ada juga yang mengatur tentang para pemulia atau perusahaan siapapun itu kalau memuliakan benih itu wajib bersertifikat. Nah, pertanyaannya ialah, misalnya ada benih lokal, agak sedikit kontroversial dibilang negara boleh memanfaatkan. Ada benih lokal. Contoh misalnya di Toba itu Siboru Tambun padi. Apakah Siboru Tambun disebutkan memang di undang-undang itu, di undang-undang ini boleh diedarkan cuma sesama kelompoknya, selama kelompok tani. Nggak boleh kita edarkan keluar. Kalau kita edarkan keluar itu kita tangkap polisi. Itu yang kejadian di Aceh. Ketika dia mengedarkan benih benih apa itulah yang pernah viral, itu juga kejadian pada para petani yang menanam ulang benih jagung yang dari pabrik. Itu kena pidana semua. Masalahnya itu perangkat hukumnya ini kan diserahkan kembali ke polisi. Jadi kita mau apapun ceritanya nggak mungkin kita benar. Kita bilang ini cuma di antar kelompok kami. Begitu dia diedarkan secara online nggak bisa kena bos. Jadi kita itu dikunci dan tak bisa mandiri dari benih. Padahal kita nggak mungkin bertanaman kalau nggak tanaman benih, nggak pakai benih ya kan. Nah, memang tujuannya bagus, cuman ada poin-poin yang agak kacau menurutku. Misalnya kalau kita mau edarkan secara komersial itu wajib kita sertifikasi dan labilisasi. Nah, ya kan. Lalu ada perlindungan varietas tanaman. Jadi tanaman itu misalnya Siboru Tambun, contoh tadi kita ulangi ya, Siboru Tambun. Kalau ada orang yang mengklaim lalu mendaftarkannya ke hak kekayaan ke Haki, semua petani bayar ke dia gitu loh. Nggak boleh sembarangan tanpa seizin yang mendaftarkan itu persoalannya. Memang di benih lokal segala macam, tapi misalnya contoh si buru tambun ini dibikinnya namanya si tungir misalnya kan, atau si buru gabi, terserah lah, tapi dengan benih yang sama itu juga nggak dibuat pemerintah, nggak dilindungi pemerintah karena tidak secara secara genetika tidak disebutkan, pemerintah tidak memeriksa genetikanya, apalagi terutama yang di benih-benih lokal. Niatnya baik, cuman ini membuat kita petani terkunci. Contoh paling nyata ialah benih jagung. Hari ini berapa persen lah jagung lokal yang bertahan? Kenapa kita nggak bisa petani produksi benih lokal sendiri? Itu pertanyaan, ya kan? Nah, besok-besok teman-teman yang misalnya menanam benih-benih cabai lokal, lalu membungkusnya, menjualnya ke teman yang lain, bisa juga kena Pak, karena nggak bersertifikasi kita Pak. Padahal itu benih lokal. Benih lokal pun harus sertifikasi. Jadi kita nggak mungkin mandiri benih, negara mengunci dan mengurung kita. Entah siapa yang membuat undang-undang yang tahun 2019. Kalian pikirkanlah siapa presidennya itu. Kurang ajar itu presidennya itu. Ya, sama menteri pertaniannya, kurang ajar itu. Ya, nggak betul ini undang-undang ini. Ditinjau ulang ini. Ya, selamat hari tani buat kita semua. Salam sejahtera. Di samping tentang masalah agraria kepemilikan lahan, banyak hal undang-undang yang membuat para kita petani terkunci, terkurung, dan tambah miskin. Belum lagi turunannya nanti kita bahas satu-satu. Tapi yang pasti undang-undang tahun
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 ini membuat petani tidak bisa mandiri bibit. Pertama, yang kedua, membuat kita kemungkinan besar akan kehilangan benih-benih lokal. Ya. Karena apa? Orang boleh mengklaim benih itu lalu memanenkan untuk kepentingannya sendiri. Itu masalahnya. Oke, itu dulu coy. Horas.